Selamat sore teman-teman semuanya. Ini masih hawa-hawanya udah mulai sore tuh rada-rada redup ya. Harus kita lebih semangat lagi ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Olga Buta. Saya adalah seorang wealth spesialis di salah satu cabang di BCA, yaitu BCA KCU Gang Tengah. Nah, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya senang banget rasanya melihat bahwa sekarang ini sejak kuliah kita tuh sudah mulai lebih melek terhadap finansial ya teman-teman. Karena kalau kita bicara soal finansial itu tuh sebenarnya banyak yang kita bisa bahas. Nah, terutama era sekarang ini kita tuh akses ke internet itu sangat mudah. Banyak informasi-informasi yang bisa kita terima dengan gampang. Yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa informasi yang kita terima itu adalah informasi yang benar. Karena kalau kita bicara keuangan, salah satu kasus yang besar akhir-akhir ini adalah terkait pinjaman online yang ilegal. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Nah, fenomena ini sebenarnya terjadi tidak hanya di kalangan anak muda, tapi di seluruh kalangan, dari muda, tua, yang berpendidikan, atau yang mempunyai pekerjaan yang bagus, itu tuh tetap ada aja yang kena fenomena ini. Baik dari fenomena investasi bodong, ataupun pinjaman online ilegal. Nah, itu oleh karena itu kita tuh harus lebih membekali diri lagi untuk bisa tahu bahwa sesuatu itu apakah valid atau tidak. Nah, bagaimana sih, kita ini akan bahas dulu terkait pinjol ilegal ya teman-teman. Bagaimana kita untuk bisa mewaspadai modus-modus pinjol ilegal. Next. Mau ikut seperti dia. Nah, kita itu harus bisa menjaga diri kita untuk tidak membanding-bandingkan diri. Nah, setelah kita bisa mengelola diri kita, lalulah kita mulai nih bangun pola pikir finansial yang bertanggung jawab. Nah, ini boleh ada video singkat teman-teman, bisa ditonton terlebih dahulu. Ini masih cerita yang sama tentang penipuan. Motifnya masih sama, tapi caranya agak lain. Sampai kalian yakin kita mau lanjut yang mau mantuin? Aku sih, asal sama kalian, gas ayo. Belum 2 tahun setengah ya, ini masih kayak batu ya. Cuma nunggu, gampang ini. Banyak juga yang harus kita renovasi ya. Mau dari mana mau renovasi? Tapi tenang kalian, masih ada apa yang bisa kita pakai. Nah, tenang, masih ada dinding yang bisa kita pakai. Ah, tenang, masih ada. Udah masuk lanjut tuh, Ben. Udah, ini aja. Bagus kita itu kerja masing-masing. Ya udah, biar aman gue ini semuanya aku. Oke? Pak, aku boleh kerja di sini lagi, Bang. Janji aku, Bang, kalau saya kerja di sini lagi nggak macam-macam, Bang. Oke, gue pegang kata-kata lo ya. Tapi ini kalau udah diupgrade, jadi lebih menantang. Mau abang upgrade, mau abang downgrade, mau abang apain juga nggak masalah, Bang. Yang penting aku boleh kerja di sini lagi, Bang. Janji aku, Bang. Nggak akan bikin nomor lagi, Bang.
saat mereka sibuk, ternyata para penipu juga sibuk. Bene, Oki, dan Boris menerima pesan penipu yang mengaku-ngaku. Tapi mereka pikir pula, mereka Dono asal-usul langsung kasino. Tapi sayangnya tidak ada yang kasih tahu Jeger saat menerima modus yang agak lain. Halo? Gel, gua Indro, Gel. Oh, Pak De Indro. Kira siapa tadi? Ganti nomor, Pak De. Ada yang bisa gue bantu, Pak De? Iya, Gue lagi butuh bantuan lu nih, Gel. Boleh dong ngeklik link yang gue kirim? Memanfaatkan ketidaktahuan Jeger, penipu mengarahkannya untuk mendownload aplikasi yang ternyata berisi malware. Sehingga pada saat Jeger lengah, data pribadinya dirampas. Kira berhasil juga walaupun mau mampus aku kerjanya. Iya kan? Kanan kiri kebuka kau lewat pintu kau masuk. Aku ketipu. Apa? Aku pun nggak nyangka. Agak lain cara nipunya. Kami capek aku kerja, habis semua uangku. Udah lah, tenang aja lah kau. Namanya juga musibah ya kan. Lagian, uang kami bertiga juga udah cukup ya itu buat renovasi rumah hantu. Tapi masih ada teman kami bertiga. Itu dia masalahnya, Ki. Uang kalian juga hilang. Fatal. Modus penipuan semakin agak lain. Saatnya kita kasih tahu yang lain. Dono, kasino. Gini nih mestinya. Di tengah kumpul keluarga, tiba-tiba dapat chat yang isinya agak lain. Dono selalu kasino. Ada penipuan mbak lain nih. Kalau ada modus agak lain, kasih tahu yang lain. Bukan main. Di tengah keramaian, dapat pesan penipuan untuk klik link yang agak lain. Dono yang kasino. Agak lain, kasih tahu yang lain. Di tengah kesendirian, ingat, agak lain, kasih tahu yang lain. Ada penipuan yang agak lain nih. Kamu hati-hati ya. Pokoknya kalau Dono tetap kasino ya. Mana sih, Bre? Coba lihat. Kita jaga orang-orang terdekat kita. Penipu akan selalu punya modus baru yang agak lain. Sikap kita harus selalu sama. Kalau Dono, kasino. Sekarang aku jadi tahu. Kalau sekarang aku jadi tahu. Mas, tenang mas, aku juga butuh duit buat renovasi rumah. Nah, itu teman-teman gambarannya bahwa sekarang memang modus-modus penipuan itu banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi kita harus bisa lebih hati-hati karena penawaran-penawaran menarik itu kadang misalnya kita baru bangun tidur atau udah kelelahan seharian terus mendapatkan penawaran-penawaran tertentu, kita langsung tergiur untuk ngeklik link-link tersebut. Nah, next slide. Nextnya lagi. Nah, setelah kita udah menjauhkan diri kita dari penipuan-penipuan itu, nah langkah berikutnya adalah bagaimana kita harus mulai bisa mengelola keuangan kita.
Nah, di sini ada beberapa kesalahan umum yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan keuangan nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga akan relate ke hal-hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah terkait tidak atau kurang menyiapkan dana darurat. Sebenarnya dana darurat itu apa sih? Dana darurat adalah dana yang kita sediakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Terkadang kita tuh memang tidak menyisihkan atau tidak menyiapkan untuk dana darurat gitu. Jadi misalnya nih tiba-tiba kita butuh sesuatu yang besar, kita nggak tahu harus ngambil dana dari mana. Itu yang kadang membuat kita, oh aku harus, kalau nggak minjem ke temen, kalau temennya baik mau ngasih pinjam, kalau nggak akhirnya jatuh ke pinjaman online begitu. Oleh karena itu kita harus menyiapkannya dengan cara, ini ada dua hal. Yang pertama adalah tentukan target nih, kira-kira teman-teman tuh butuh dana daruratnya berapa. Biasanya itu adalah rata-rata di 3-12 kali pengeluaran. Caranya adalah dengan menyisihkan kira-kira nih income-nya teman-teman. Apalagi kan sekarang nih kalau anak-anak muda biasanya selain dapat terima uang dari orang tua, udah mulai kayak freelance lah, kerja desain atau apapun. Nah itu kan juga menghasilkan income. Nah itu tuh bisa disisihkan untuk ke dana darurat gitu. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah salah estimasi pemasukan dan pengeluaran. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena seringkali kita itu menganggap gampang terhadap pengeluaran yang kita lakukan. Penting rasanya supaya kita tuh melakukan pencatatan nih teman-teman terhadap pemasukan ataupun pengeluaran kita. Supaya apa? Supaya pas misalnya nih, oh akhir bulan atau di tanggal-tanggal tertentu kita ngerasa, loh kok duit gue udah tiba-tiba udah nggak ada lagi nih, kemana? Supaya teman-teman tahu jawabannya. Teman-teman tinggal buka datanya teman-teman, oh ternyata aku tuh sudah pakai uang yang aku punya ke makan, ke jalan-jalan, beli barang gitu. Jadi kalaupun teman-teman mau mengurangi, teman-teman tahu hal apa yang harus dikurangi dari pengeluaran-pengeluaran itu. Lalu yang ketiga adalah tidak membuat perencanaan keuangan. Nah ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Jadi kita terbiasa untuk spending itu tuh kita tidak punya tujuannya. Jadi oh ya udah asal keluar aja nih uang-uangnya kita. Nah kita harus mulai melatih diri, kita punya nih tujuan-tujuan keuangan. Lalu yang keempat adalah ini yang paling sering ya teman-teman, karena di era digital ada TikTok, ada Instagram. Kita biasa ngelihat kehidupan orang lain, sehingga kita terjebak di gaya hidup yang FOMO dan konsumtif. Nah ini kita sering menghabiskan biaya untuk hiburan, gaya hidup. Kita sering bilang oh iya healing lah, atau kita self reward lah. Nah itu yang sering kita jadikan alasan untuk kita mengeluarkan dana kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Caranya apa supaya kita tidak terjebak di kesalahan ini? Yaitu lakukan budgeting sehingga kita udah tahu, oh aku tuh memang pengeluarannya untuk hal ini hanya segitu, tidak berlebihan. Begitu. Next slide. Nah, setelah kita terhindar dari kesalahan-kesalahan keuangan tadi, maka kan kita sudah ada nih dana-dana yang memang kita alokasikan untuk kita tabung. Jadi ibaratnya tidak kita habiskan keseluruhannya. Nah, setelah kita punya dana tersebut, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah investasi. Sebenarnya kenapa sih kita harus berinvestasi, teman-teman? Kalau teman-teman lihat di sini, terlihat bahwa misalnya nih kalau teman-teman nyimpen uang, anggaplah dulu kan kalau kita nyimpan uang tuh simpannya di bawah bantal nih, teman-teman. Simpan di bawah bantal atau teman-teman berinvestasi. Dengan asumsi teman-teman tiap bulan menyisihkan 1 juta, dalam 10 tahun kalau cuman disimpan di bawah bantal atau disimpan di rekening aja, itu tuh oke, bisa menghasilkan 120 juta. Tapi kalau teman-teman melakukan investasi dengan imbal hasil yang kira-kira 6% per tahun, dalam 10 tahun itu tuh nominalnya menjadi 163 juta. Jadi terlihat bahwa oke, habitnya sudah baik, kita sudah baik menyisihkan uang. Tapi kalau uang tersebut hanya diam saja, nah ini akan impactnya adalah jangka panjang teman-teman. Uang kita tidak bertumbuh. Itulah makanya kenapa kita harus belajar coba yang namanya berinvestasi. Berikutnya. Nah, investasi sendiri itu produknya banyak teman-teman yang bisa teman-teman pilih. Ini adalah 4 produk yang belakangan ini cukup sering ya, mungkin teman-teman juga udah tahu produk-produk ini. Yang pertama adalah tabungan dan deposito. Ini yang paling umum ya teman-teman.
Jadi kalau ini adalah produk perbankan, pendapatannya dari bunga, secara resiko dia paling kecil. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau tarik itu lebih gampang dananya. Yang kedua ada obligasi. Obligasi sendiri merupakan adalah surat utang teman-teman. Nanti di belakang kita akan bahas lebih detail lagi. Secara keuntungan itu bunganya akan menghasilkan lebih tinggi daripada bunga deposito. Lalu yang ketiga ada saham, itu juga cukup tren belakangan. Beberapa influencer bilang dia bisa cuan beratus-ratus% dari saham. Nah itu kita akan bahas berikutnya juga. Secara resiko, secara keuntungan itu bisa lebih tinggi, tapi secara resiko juga lebih tinggi teman-teman. Lalu yang berikutnya ada reksadana. Kalau reksadana itu lebih ke produk yang dikelola oleh manajer investasi. Next. Nah tadi kan teman-teman lihat tuh ada produk-produk investasi itu tuh dibedakan, ada profil resikonya. Karena setiap produk investasi itu ada resiko yang dipegang masing-masing. Oleh karena itu, untuk teman-teman bisa memilih, aku nih cocoknya investasi apa ya? Itu tuh teman-teman harus mengetahui juga profil resiko diri kita sendiri itu apa. Profil resiko sendiri itu dibedakan menjadi 4, yaitu sangat konservatif, moderat, dan agresif. Jadi semakin ke kanan, berarti teman-teman tuh bisa tuh semakin menerima resiko kenaikan ataupun penurunan harga dari investasinya teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman, ngelihat, dia bisa ya cuan saham 10%, tapi coba ditariknya lagi ke diri sendiri. Kalau nih minus 10%, teman-teman panik gak? Masih bisa tidur gak? Nah itu gunanya kita harus bisa mengenal profil resiko kita sendiri untuk menyesuaikan produk investasi apa sih yang sesuai untuk diri kita. Next. Kalau untuk di BCA sendiri, kita punya beberapa mitra investasi teman-teman. Untuk obligasi sendiri, kita hanya menyalurkan yang obligasi diterbitkan oleh negara, yaitu penerbitnya adalah Kementerian Keuangan. Lalu kalau untuk teman-teman pembelian saham itu BCA menyediakan BCA Sekuritas. Dan juga untuk manajer investasi kita kerjasama dengan beberapa manajer investasi, ada Batavia, Bahana, Manulife, dan lainnya. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas teman-teman terkait produk investasi yang namanya reksadana. Next. Sebenarnya reksadana itu apa sih teman-teman? Karena kan reksadana ini juga banyak nih, mungkin teman-teman banyak yang pakai kayak bibit. Nah itu kan cukup umum ya di generasi-generasi sekarang. Kan ada tuh pilihannya reksadana. Sebenarnya reksadana tuh apa? Reksadana adalah produk yang dikelola oleh manajer investasi berdasarkan mereka tuh ngumpulin dulu nih dana-dana investor. Dana tersebut dikelola nih, ditempatkan ke beberapa instrumen investasi. Bisa ke deposito, bisa ke obligasi, bisa ke saham. Makanya reksadana itu ada beberapa jenis teman-teman. Jadi tidak semua reksadana A pasti sama dengan reksadana B. Tidak, itu tuh tergantung dari si manajer investasinya melakukan penempatan dananya kemana. Next. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari berinvestasi di reksadana? Pertama adalah pengelolaan yang profesional. Karena reksadana itu dikelola oleh manajer investasi, pasti mereka memang sudah mumpuni dalam bidang itu. Yang kedua, diversifikasi investasi. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih teman-teman yang mau beli saham, kan pasti teman-teman cuma beli saham X, BCA, saham B, BCA. Kalau teman-teman beli reksadana saham, itu berarti satu reksadana terdiri dari banyak saham. Itu makanya namanya diversifikasi investasi. Lalu manfaat berikutnya adalah likuiditas dan transparansi. Jadi kalau teman-teman lihat itu sebenarnya manajer investasi itu menyediakan kok laporan, kinerja dan produk-produk yang mereka pilih gitu. Lalu ada potensi pertumbuhan, lalu terjangkau mulai dari 10.000 teman-teman. Kalau teman-teman pakai MyBCA, kita bisa investasi reksadana itu mulainya dari 10.000. Jadi kan sangat terjangkau. Lalu yang terakhir adalah bukan objek pajak. Berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari sebuah instrumen investasi, kita juga harus mengetahui apa aja sih sebenarnya resikonya. Resikonya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah berkurangnya nilai unit penyertaan. Jadi ibaratnya namanya pergerakan ekonomi, kadang itu bisa turun bisa naik. Lalu, nah ini yang kedua, perubahan kondisi politik dan ekonomi, likuiditas ataupun nilai tukar. Misalnya nih teman-teman,
Kalau reksadananya teman-teman belinya dalam mata uang asing, maka akan ada resiko dari nilai tukar juga. Berikutnya. Nah, ini teman-teman jenis-jenis reksadana. Kalau dilihat di sini, ini ada beberapa ya teman-teman. Ini tuh dibedakan berdasarkan produk mana yang dimasuki oleh si manajer investasi tersebut. Ini yang paling bawah dimulai dari yang resikonya paling kecil dan tingkat imbal hasilnya juga paling kecil. Yang pertama adalah namanya reksadana pasar uang. Itu kenapa dibilang resikonya paling kecil, karena dia hanya penempatannya ke deposito dan obligasi yang di bawah 1 tahun. Jadi ibaratnya resikonya itu sangat kecil, kayak teman-teman masukin di deposito, itu kan resikonya sangat kecil. Yang kedua adalah reksadana terproteksi, itu minimal 7% obligasi. Yang ketiga adalah reksadana pendapatan tetap, itu minimum 80% obligasi. Dan ini yang kalau kita lihat paling atas adalah reksadana saham. Nah, kenapa dia paling tinggi, paling kanan? Karena namanya saham, berarti kan potensi naik turunnya itu lebih besar teman-teman. Makanya dia di paling atas. Oke, secara return dia bisa lebih tinggi, tapi teman-teman gak boleh lupa secara resiko dia juga lebih tinggi. Begitu, makanya kalau teman-teman nih mau beli reksadana, jangan hanya fokus di, biasanya kan kalau teman-teman lihat nih di aplikasi-aplikasi yang menyediakan produk reksadana, oh kinerjanya setahun terakhir 10% atau 12%. Nah, itu tuh teman-teman cek lagi, itu tuh reksadana apa? Dia tuh biasanya akan kasih tahu itu tuh termasuk reksadana apa. Karena kinerja historisnya di reksadana, oke, setahun lalu dia bisa 12%. Itu tidak menjamin bahwa setahun ke depan dia bisa mengulangi kinerja yang sama. Begitu. Berikutnya, itu terkait reksadana. Selanjutnya adalah terkait obligasi pemerintah, teman-teman. Nah, obligasi itu sebenarnya apa? Obligasi sendiri secara definisi adalah surat utang. Surat utang itu bisa diterbitkan oleh dua pihak, teman-teman, baik swasta ataupun negara. Yang disalurkan oleh BCA adalah yang diterbitkan oleh negara. Jadi secara keseluruhan, baik nilai pokoknya maupun bunga-bunga yang akan didapatkan itu dijamin di undang-undang. Jadi tidak melekat di sekarang masa pemerintahannya siapa, dulu Pak Jokowi, dulu Pak Prabowo, apakah tetap aman? Tetap aman, karena yang jamin bukan pemerintahan tertentu, tapi yang jamin adalah undang-undang. Gitu. Kembali ke prinsip reksadana tadi, kita tuh harus tetap fokus apa aja sih manfaat dan resikonya. Kalau untuk obligasi sendiri, manfaatnya adalah potensi capital gain, dan juga teman-teman tuh bunga yang didapatkan pasti lebih tinggi teman-teman dari bunga-bunga di deposito gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini teman-teman, jadi kalau teman-teman tahu bunga-bunga obligasi itu sendiri beragam. Ada yang 5%, 6%, 7%. Sama seperti yang tadi, semakin tinggi bunganya, ibaratnya semakin tinggi imbal hasil yang akan bisa kita dapatkan, maka juga harganya bisa semakin mahal gitu. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, teman-teman. Ada namanya ORI, SR, SBR, ST. Nah, sebenarnya itu apa sih perbedaan-perbedaannya? Kalau dari kepanjangannya sendiri, ORI itu adalah Obligasi Retail Indonesia. SR adalah sukuk retail. Jadi ibaratnya sukuk itu adalah bentuk syariahnya dari si ORI ini. Lalu SBR adalah Saving Bond Retail dan ST adalah sukuk tabungan. Jadi sebenarnya kalau kita dari sisi yang berinvestasi, sebenarnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena intinya kalau aku beli ORI atau aku ikut di SBR, intinya aku akan dapat bunga bulanan ditransfer ke rekening. Cuman memang yang membedakan adalah ini teman-teman, di tenornya. Jadi tenornya itu beragam, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, kalau untuk obligasi sendiri, minimumnya juga cukup tidak terlalu besar teman-teman. Mulai di 1 juta dan kelipatan. Jadi tidak terlalu membebani juga. Kalau reksadana tadi kan lebih kecil di 10.000, kalau di obligasi ini di 1 juta. Next. Nah, untuk pembeliannya sendiri kalau di BCA teman-teman itu teman-teman bisa lewat semua aksesnya lewat My BCA, aplikasinya BCA, ataupun kalau memang tidak menggunakan aplikasi bisa datang ke cabang, nanti dibantu di cabang-cabang BCA terdekat. Lalu berikutnya.
Nah, selain yang tadi, ada juga nih jenis-jenis obligasi yang lain teman-teman. Jadi pemerintah itu tidak hanya menerbitkan obligasi-obligasi dalam mata uang rupiah, tapi juga dalam mata uang dolar. Itu adalah yang Indon dan Indois. Jadi lebihnya kalau Indon dan Indois ini, kalau teman-teman nih mau diversifikasi dananya, tidak hanya di rupiah, tapi dalam uang mata uang asing, bisa nih diinvestasikan juga ke Indon atau Indois ini. Nah, mungkin tadi ketinggalan nih teman-teman. Kalau teman-teman tahu, biasanya kan segala hal tuh kena pajak ya di Indonesia. Kalau teman-teman menempatkan dana teman-teman di deposito, itu akan kena potongan pajak sebesar 20%. Nah, supaya obligasi ini menarik, jadi pemerintah membuat kalau untuk obligasi rupiah, pajaknya tuh hanya setengahnya teman-teman. Jadi potongan pajaknya hanya 10%. Kalau teman-teman berinvestasi dalam mata uang US dollar, itu malah tidak kena pajak bunganya. Jadi memang ini disediakan oleh negara supaya kita juga mulai aktif berinvestasi. Berikutnya. Oke, nah ini kurang lebih gambarannya sama. Kalau teman-teman mau melakukan pembeliannya lewat MyBCA itu juga minimumnya 1 juta, dan untuk yang rupiah adalah minimumnya adalah $1.000. Next. Nah, setelah kita mengenal produk-produk investasi tersebut, nah ini adalah langkah-langkah real yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama dilihat di atas adalah yang pastinya kita menabung dulu nih. Setelah tabungannya ada, itu disisihkan. Yang kedua adalah reserve sebagai fondasi atau fundamental. Itu yang tadi adalah kita menyiapkan dana darurat nih, teman-teman. Lalu setelah dana daruratnya ada, barulah kita mulai berpikir untuk yang namanya berinvestasi. Investasi sendiri itu pun bisa kita bedakan teman-teman, tergantung tujuan-tujuannya kita. Kalau teman-teman fokusnya untuk likuiditas, ibaratnya bisa diambil kapan aja, ya janganlah ngambil yang beresiko. Pilihlah seperti deposito atau reksadana pasar uang. Atau oh iya ini ya aku nggak ngambilnya pendek-pendek banget, ini aku pengennya bisa merasakan bunga-bunganya, bisa masuknya ke obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Atau misal aku mau nabung nih untuk jangka panjang, intinya untuk aku mau merit 5 tahun lagi atau untuk anak-anakku nanti. Nah itu kan masih panjang tuh jangka waktunya teman-teman. Bisa ke saham-saham blue chip, reksadana saham, emas ataupun properti begitu. Yang paling kanan itu adalah tactical growth, di mana itu lebih ke memanfaatkan momen-momen tertentu, di mana kenapa tidak ada isinya, karena itu teman-teman harus lebih mempelajari produknya dulu. Tahu manfaatnya, tahu resikonya, memanfaatkan momentumnya, baru teman-teman bisa pilih yang paling kanan gitu. Berikutnya. Nah, meskipun tadi sudah dijelaskan nih teman-teman produk-produk investasi itu apa aja, tapi seringkali banyak juga nih modus-modus penipuan yang bawa-bawa nama, oh kita investasinya saham, oh kita investasinya kripto, padahal sebenarnya itu adalah modus penipuan. Cara melihatnya tuh bagaimana teman-teman? Itu sebenarnya gampang nih, kelihatannya tuh cukup jelas. Misalnya nih teman-teman ditawarin, ayo nih ada investasi saham, kamu kasih transfer aja 10 juta, kamu langsung dapat 10% bulan ini. Nah itu teman-teman, sebelum teman-teman berpikir untuk mau transfer, itu harus dicek dulu 10% sebulan pasti gak? Pasti. Wah itu kan makin curiga, gimana caranya dia bisa memastikan langsung bisa memberikan 10% per bulan. 10% per bulan itu setara berarti 120% kalau setahun teman-teman. Berarti itu kan menarik banget dong. Kalau emang semua orang bisa pasti menghasilkan segitu, kenapa ada yang masih bekerja gitu? Ya mending ikut itu aja daripada harus capek-capek kerja kan. Nah makanya tuh teman-teman, untuk terhindar dari investasi-investasi bodong itu, teman-teman tuh jangan mudah tergiur akan bunga-bunga tinggi atau cuan-cuan yang terlihat, wah ini menarik banget nih, jangka pendek langsung banyak untung. Jadi prinsipnya masih sama seperti yang ada di video tadi. Kalau teman-teman nggak tahu, ya mending jangan dulu. Atau kalau misalnya nih teman-teman tertarik, dipastiin aja apakah itu normal. Sekarang kan kita kan bisa akses internet, kita bisa cari apakah normal investasi seperti itu
bisa menghasilkan return sebesar itu. Atau misalnya nih, teman-teman bisa tanya lebih lanjut, oh itu diinvestasikan kemana sih, nama produknya apa sih. Nah teman-teman bisa googling, oh nama produknya ini, teman-teman cari apakah itu memang valid atau tidak untuk berinvestasi. Selanjutnya, nah setelah kita mengerti hal-hal tadi, maka kita boleh nih untuk memulai berinvestasi. Ada 3 tips di sini teman-teman. Yang pertama adalah ubah mindset kita. Jadi daripada kita udah capek-capek kerja, cari uang, kita harus juga mulai berpikir supaya uang itu bisa kerja juga buat kita, menghasilkan income tambahan buat kita. Yang kedua adalah menabung versus investasi. Betul, menabung itu bisa melindungi uang kita, tapi dengan berinvestasi itu bisa mengembangkan, memberdayakan uang kita. Yang ketiga adalah start small dan start smart. Jadi mau sekecil apapun itu tetap berharga teman-teman. Karena dengan memulai kecil kita membangun habit, kebiasaan. Kalau kita udah kebiasaan berinvestasi, makin besar income kita, maka investasi kita juga bisa makin besar. Next. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk berinvestasi, sebenarnya BCA itu juga menyediakan nih teman-teman kemudahan investasi di BCA. Yang pertama, teman-teman bisa nih kalau untuk investasi itu harus namanya daftar dulu Single Investor Identification. Nah nanti teman-teman bisa login ke MyBCA, pilih di menu investasi, nah nanti itu akan diarahkan untuk mendaftar. Nah kemudahannya adalah teman-teman bisa transaksi reksadana, transaksi obligasi, lalu kita juga menyediakan perbandingan produk tahun depan. Kira-kira dana yang dibutuhkan berapa itu tuh bisa dimasukin, sehingga itu jadi reminder. Oh aku masih kurang berapa ratus ribu lagi nih, masih kurang berapa juta nih untuk memenuhi itu. Itu juga bisa dilakukan di MyBCA. Kemudahan lainnya adalah MyBCA juga menyediakan Wealth Insight, notifikasi investasi teman-teman, dan juga info ataupun promo-promo terkait investasi. Nah, kalau teman-teman menggunakan MyBCA, itu kita menyediakan ada namanya bagiannya Wealth Insight teman-teman. Ini dengan bagian ini teman-teman bisa belajar lebih lanjut nih terkait produk-produk investasi. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Market Insight. Jadi di situ akan berisi bagaimana sih sebenarnya kondisi perekonomian yang terkini, apa aja sih yang terjadi di waktu belakangan. Lalu yang kedua ada Education. Jadi itu akan menjelaskan nih produk-produknya investasi BCA itu apa saja, resikonya apa, manfaatnya apa. Dan yang ketiga ada Event, di mana itu akan menjelaskan berisi tentang apa aja nih kegiatan-kegiatan atau promo-promo yang ada belakangan. Nah, saat ini sedang ada promo investasi teman-teman bagi yang belum pernah berinvestasi sama sekali di BCA, baik investasi obligasi dan reksadana. Kita ada promo nih teman-teman khusus untuk yang belum pernah investasi, yaitu dengan investasi sebesar 2 juta mendapatkan cashback sebesar 100.000, berlaku kelipatan sampai 500.000. Nah untuk detailnya teman-teman bisa cek aja nih di bca.id #promo-investasi gitu. Jadi teman-teman misalnya nih coba-coba dulu dimasukin nih ke reksadana yang paling rendah resiko, misalnya reksadana pasar uang. Oh didiamin, oh akhirnya bisa ngelihat, itu teman-teman akan bisa ngelihat tuh, oh si reksadananya sudah untung berapa, sudah naik berapa, itu bisa kelihatan juga secara harian. Nah ditambah promo ini sudah semakin menarik nih teman-teman. Next. Nah berikutnya itu tadi terkait promo reksadana. Ini tadi kan kita bahas terkait obligasi ya teman-teman. Pemerintah saat ini baru saja mengeluarkan obligasi yang baru, namanya adalah seri ORI 28. Ini disediakan menjadi 2 pilihan, tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun. Bunganya juga ada 2, 5,35 dan 5,65. Ini juga bisa diakses di MyBCA teman-teman. Next. Nah ini yang tadi aku jelasin, minimal pembeliannya adalah 1 juta. Nah, ini penawarannya masih ada sampai tanggal 23 Oktober. Jadi kalau teman-teman mau tertarik untuk menginvestasikan sebagian dananya, bisa nih daftar SID lalu melakukan pembelian ini, maksimal adalah tanggal 23 Oktober jam 10 pagi.
Next. Nah, selain itu, yang namanya investasi teman-teman, itu tuh tidak hanya soal uang, tapi soal kesehatan nih. Oleh karena itu, BCA sedang ada event juga. Kalau teman-teman yang seneng olahraga, seneng lari, ini kita ada namanya Runvestasi teman-teman. Jadi teman-teman boleh download aplikasi Gerak. Itu kalau teman-teman suka lari, ada promo-promonya. Kalau teman-teman mengikuti kegiatan ini dibedakan menjadi dua, ada yang 10 kilo, ada yang 40 kilo. Nah, itu ada hadiah-hadiah yang sangat menarik teman-teman. Jadi bisa dicek lebih detailnya di bca.id/runvestasi karena ini registrasinya masih berlangsung. Nanti eventnya mulai tanggal 2 November dan bisa dilakukan dimanapun karena larinya online. Jadi teman-teman yang mau ikut bisa banget untuk ikut kegiatan ini. Nah, untuk menutup pemaparan materi yang disampaikan pada hari ini ada sebuah quote, invest for the long haul, don't get too greedy and don't get too scared. Jadi, pada intinya adalah kalau kita mau investasi, kita nggak boleh terlalu rakus, tapi kita juga jangan terlalu takut. Jadi kita harus mengenali diri kita, resiko yang ada di diri kita, supaya kita bisa tahu produk-produk mana yang cocok di kita. Itu saja pemaparan pada sore hari ini. Saya kembalikan ke moderator.